Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarno Sampurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi Pak Amin Rais dan Pak Haidan Nasir. Dari pengamatan yang saya lakukan, sekiranya saya mendapatkan 3 poin untuk memberikan penjelasan bagaimana gaya komunikasi antara Pak Amin Rais dan Pak Haidan Nasir. Yang pertama, Pak Amin Rais memiliki gaya komunikasi yang open atau terbuka, dari beberapa bukti bahwa ketika memang berargumentasi, Pak Amin Rais tidak memiliki rahasia ataupun hal yang memang tertutup. Dia selalu terbuka dalam berkata-kata ataupun berargumentasi dan berkacamatakan politik dan agama. Yang kedua, Pak Amin Rais memiliki kategori destructuring communication. Di sini Pak Amin Rais memiliki beberapa argumentasi yang terstruktur. Yang kedua, Pak Amin Rais memiliki gaya komunikasi yang pasif dengan beberapa bukti bahwa di suatu waktu Pak Amin Rais sebagai ketua PAN mengadakan konferensi untuk memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, di sana bahwa bisa dibuktikan ketika memang Pak Amin Rais memiliki argumentasi atau pelaksanaan perintah, dia tidak langsung atau memberikan argumentasi secara verbal. Nah, bisa dikategorikan bahwa Pak Amin Rais memiliki gaya komunikasi yang verbal. Yang ketiga, dalam beberapa kajian komunikasi ada beberapa jenis komunikasi. Nah, diantaranya Pak Amin Rais memiliki satu jenis komunikasi yang ini. Apa? Destructuring komunikasi. Nah, Pak Amin Rais memiliki argumentasi atau gaya komunikasi yang terstruktur. Nah, kemudian bisa disebut juga ketika Pak Amin Rais memiliki kritikan ataupun kebijakan yang berupa argumentasi, dia selalu menstrukturkan dengan baik. Itu yang saya amati. Nah, sebetulnya Pak Haidan Nasir dan Pak Amin Rais itu sebetulnya hampir mirip gaya komunikasi. Mereka terbuka, kemudian memiliki argumentasi yang terstruktur, dan memang ada satu perbedaan, yaitu Pak Haidan Nasir memiliki peran atau gaya komunikasi yang cukup aktif. Nah, dari beberapa pengamatan video yang saya lihat, Pak Haidan Nasir ini memiliki gaya komunikasi yang cukup aktif. Open, ya, terbuka. Karena secara gestur dia pun cukup baik memainkan gestur tersebut. Nah, mungkin seperti itu pengamatan yang saya cari untuk mengkategorikan bagaimana gaya komunikasi antara Pak Haidan Nasir dan Amin Rais. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan penjelasan tentang visi perjuangan dakwah Amin Rais, di mana setelah saya membaca beberapa referensi, salah satunya mengatakan bahwa prinsip hidup beliau ini sangat sederhana, yaitu mencari ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam salah satu buku yang berjudul Mengupas Pemikiran Islam dan Politik, Amin Rais, sang pahlawan reformasi, beliau mengatakan bahwa Islam ini merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan, agama yang mengintikan pada sebuah penegakan keadilan. Maka tegas beliau, agama Islam ini harus menjadi solusi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya. Nah,
Kemudian beliau pernah mengatakan bahwasanya dalam konteks dakwah, menyisipkan sebuah pesan-pesan politik kepada sebuah pengajian ataupun ceramah ini merupakan sebuah keharusan. Nah, pemikiran Islam politik inilah yang beliau terapkan pada masanya. Jadi menurut Amin, sah-sah saja bahkan merupakan sebuah kewajiban bagi dirinya sebagai umat muslim untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui sebuah politik. Nah, agama Islam dan politik ini barangkali harus bersinergi untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan bangsa termasuk umat Islam agar lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Milda Septiani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang visi perjuangan Haidar Nasir. Nah, dalam dakwahnya beliau berkata, kita harus saling merangkul, cair, luas dalam segala cara, memberikan solusi dan menunjukkan keteladanan. Nah, dalam risalah Tanwin, perjuangan Muhammadiyah ini melakukan perubahan yang dilakukan dengan cara al-jihad lil muwajahah, yakni perjuangan sungguh-sungguh untuk membangun sesuatu yang lebih unggul. Nah, sedangkan dalam keorganisasian Muhammadiyah ini menurut Haidar Nasir menekankan visi Muhammadiyah pada tahun 2020 pada kualitas gerakan. Yang pertama yaitu berupaya menciptakan transformasi gerakan Muhammadiyah yang lebih maju, modern, dan profesional. Yang kedua yaitu berupaya untuk melanjutkan dinamisasi amalan-amalan usaha yang menjadi kekuatan mandiri dan membangun sinergis dengan seluruh kekuatan bangsa. Yang ketiga yaitu lebih produktif sekaligus berperan praktis untuk umat secara universal. Nah, menurut beliau, gerakan itu untuk menjawab 3 problem dalam kehidupan masa yang akan datang dalam konteks keutamaan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, Muhammadiyah juga sepanjang masa selalu berkomitmen pada misi dakwah yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Namun dalam merumuskan apa yang harus menjadikan objek dan cara amar ma'ruf nahi munkar ini yaitu seperti dalam berijtihad, yaitu dilakukan secara jama'i sesuai dengan garis organisasi dan bukan sendiri-sendiri. Nah, di sini juga jangan menganggap bahwa Muhammadiyah itu lemah dalam beramar ma'ruf nahi munkar yang selama ini mereka lakukan. Ormas Muhammadiyah ini jelas amar ma'ruf nahi munkar, tetapi jangan memakai ukuran pihak lain dan perorangan yang mungkin memiliki tafsiran lain dan cara sendiri untuk berorganisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisa Isnawati dari kelas BK 4C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kriteria unik dari pribadi Pak Amin Rais. Di antaranya yaitu yang pertama, kepribadian yang disiplin, taat beribadah, senang membaca dan berbudi pekerti. Hal itu sudah ditanamkan oleh kedua orang tuanya, Suhud Rais dan Sudalmia, sejak Pak Amin Rais masih kecil, dikarenakan mereka berdua menginginkan Pak Amin Rais bisa tumbuh besar menjadi seorang kiai. Kemudian yang kedua, Pak Amin Rais memiliki kepribadian yang berani. Sejak kecil, dia senang membantu anak-anak yang diganggu dan juga dia memberesi anak-anak yang senang bersunda gurau berlebihan di masjid. Meskipun lawannya itu lebih besar darinya, tapi ia tidak takut dan segan untuk melawan mereka. Tak hanya itu, Pak Amin Rais juga menentang adanya kekayaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga ia terpental dari posisinya di ICMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Namun di Muhammadiyah, gagasannya itu sejalan dengan gerakan pembaharuan yang korektif dan juga kritik. Kemudian juga Pak Amin Rais pernah mencalonkan dirinya sebagai presiden bukan untuk jabatan atau hasrat semata, tapi dia ingin berupaya untuk mengentaskan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia saat itu. Yang ketiga, kepribadian Amin Rais yang lugas, lantang, dan juga tegas, di mana pernah dinyatakan oleh sejarawan LIPI yaitu Taufik Abdullah bahwasanya Pak Amin Rais cenderung seperti orang Batak ketimbang orang Solo. Hal itu dijawab enteng oleh Pak Amin Rais bahwasanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah melekat kepada kepribadiannya, yang dimana sudah ditanamkan oleh kedua orang tuanya semenjak ia kecil bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan membawa resiko kepadanya, sehingga dia menjunjung tinggi akan membela kebenaran. Tapi di sisi lain dia juga tidak menyampingkan sikap baik dari bersikap dan berkata berhati-hati, karena dia menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian yang terakhir, melalui proses perjalanan pendidikan dan segala organisasi yang ia geluti, menjadikannya ia kritis dan analitis. Tidak hanya kritis kepada politik di negeri sendiri, bahkan dia pernah kritis kepada politik di negerinya tempat ia belajar, yaitu Amerika. Kemudian juga saat ia mengenang Jay Lancet Award, di mana sebuah penghargaan kepada jurnalisme penulisan mahasiswa yang kritis, dia menyatakan bahwasanya sejak saat itu ia tidak pernah untuk tidak kritis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter unik dari Dr. Haidar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dr. Haidar ialah mantan Ketua Umum Muhammadiyah periode 2015-2020. Dalam beberapa karakter uniknya di sini, Dr. Haidar ialah lulusan terbaik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia memperoleh nilai Kamled ketika mengambil program pascasarjana dan program S3 atau dokter. Selain itu, Dr. Haidar pun aktif dalam menulis buku karya ilmiah, seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Ketua Umum BIN Syamsuddin bahwa Haidar ialah suatu ulama yang layak untuk memimpin suatu organisasi Muhammadiyah. Dia juga melihat atau menilai Haidar sebagai ulama yang sangat cerdas dalam bidang ilmu yang lainnya. Jadi dia tidak hanya cerdas dalam bidang ilmu agama, namun Dr. Haidar juga cerdas dalam bidang ilmu yang lainnya seperti ilmu bahasa ataupun ilmu fisika, matematika, dan lainnya. Tak hanya kerap menulis buku, bahwa Dr. Haidar pun dia sering menghadiri beberapa acara pengkaderan Ikatan Pemuda Muhammadiyah atau yang bisa disebut dengan IPM. Dia juga sering memberikan sebuah semangat bagaimana cara mendidik atau bagaimana cara menjadi kader Muhammadiyah yang baik dan bijaksana. Selain itu, Dr. Haidar pun bisa memberikan contoh yang amat lebih baik kepada mereka, dan mereka pun akan menjadi pemuda Muhammadiyah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan penerimaan para pengikut atau mad'u. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwasannya mad'u itu terbagi kepada 3 kelompok menurut Wahab Al-Juwaili. Yang pertama adalah
MATU yang cenderung antusias pada kebaikan dan tanggap terhadap dakwah baik sunnah apalagi wajib. Lalu yang kedua adalah kelompok pertengahan. Mereka merupakan orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan yang diharamkan, namun pada waktu yang bersamaan mereka kerap melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Lalu yang terakhir adalah kelompok yang senang melampaui batasan-batasan agama, cenderung mengabaikan aturan-aturan. Nah, di selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan penerimaan dan penilaian pengikut terhadap Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Akademisi bergelar profesor pertama yang memimpin Muhammadiyah, lahir di Solo. Amin Rais dikenal publik karena analisis pernyataan yang populis dan banyak dianggap berani. Di bawah era Soeharto, Amin menjadi sangat populer dan terpilih hingga 3 kali pemilihan ketua. Nah, Amin juga membawa Muhammadiyah kembali ke panggung politik praktis dengan melahirkan Partai Amanat Nasional tahun 1998. Amin berhasrat menjadikan PAN sebagai kendaraan politik untuk duduk sebagai presiden, namun kandas dan hanya sempat menjabat sebagai ketua MPR. Seperti NU yang melahirkan PKB, langkah Muhammadiyah melahirkan PAN dan oleh sebagian kalangan dan pengikut bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais tersebut dianggap sebagai penyelewengan khitoh Muhammadiyah untuk tidak menjadikan dirinya sebagai pemain politik karena Muhammadiyah tidak ingin bercampur dengan politik. Sempat dikabarkan ya intinya melihat dari hal itu dan berbagai hal lain bisa dipastikan bahwasannya sikap penilaian dan penerimaan pengikut berbeda-beda. Ada yang menerima bahwa tindakannya benar dan ada yang juga menilai bahwa tindakannya diartikan sebagai penyelewengan khitoh Muhammadiyah. Itu mungkin penilaian dan penerimaan pengikut terhadap Profesor Dr. Amin Rais. Sedangkan pada Profesor Dr. Haidar Nasir, dalam berbagai literasi dan berbagai catatan di media, Profesor Dr. Haidar Nasir digambarkan orang yang keras terhadap anggota Muhammadiyah, yang garis keras dan yang kurang mempunyai rasa toleransi. Dan hal ini bisa dilihat juga bahwasannya yang menerima dakwah beliau adalah pengikut-pengikut yang toleran, sedangkan dakwah beliau sulit diterima oleh seorang yang digaris keras. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudia Panirifko. Di sini saya ingin memaparkan sedikit saja dari sekian banyak prestasi Profesor Dr. Amin Rais. Siapa sih yang nggak kenal Profesor Dr. Amin Rais? Pasti dong ada pada kenal. Beliau karirnya sudah gemilang dan malang melintang di Indonesia, apalagi di dunia perpolitikan, pasti sudah nggak asing lagi. Tapi di sisi lain, beliau juga merupakan seorang tokoh dari organisasi Muhammadiyah. Beliau menghabiskan masa pendidikannya dari mulai SD, SMP, dan SMA di sekolah Muhammadiyah. Kemudian setelah SMA, beliau melanjutkan S1-nya di Fakultas Sosial Politik di UGM, dan beliau juga mengambil Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Kalijaga atau sekarang UIN Sunan Kalijaga. Nah, di masa-masa kuliahnya ini beliau aktif di 2 organisasi. Yang pertama IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan yang kedua HMI, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, setelah lulus dari S1, beliau itu mengambil magisternya di luar negeri, yaitu di Universitas Notre Dame di Indiana, Amerika Serikat. Nah, di situ beliau mengambil ilmu politik. Setelah lulus dari magisternya, beliau melanjutkan studi doktoralnya di Amerika Serikat juga. Tapi universitasnya di Universitas Chicago. Nah, di situ beliau mengambil spesialisasi di bidang politik Timur Tengah. Nah, kemudian setelah beliau menghabiskan studinya di luar negeri,
beliau akhirnya kembali ke Indonesia dan beliau sempat menjadi pengurus Muhammadiyah pada tahun 1985. Kemudian beliau juga sempat menjadi wakil ketua Muhammadiyah pada tahun 1991 dan akhirnya beliau menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Nah, di era kepemimpinan beliau itu organisasi Muhammadiyah cenderung agak dibawa ke arah politik karena emang latar belakangnya beliau itu di bidang politik gitu, bisa dilihat dari riwayat pendidikannya. Kemudian pada tahun 1998, tepatnya era reformasi, beliau mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sekaligus beliau ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP pertama Partai PAN. Nah, kemudian beliau sempat terpilih menjadi Ketua MPR RI pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Nah, disinilah beliau memiliki peran penting atas dilantiknya Gus Dur menjadi presiden. Melalui sidang umum MPR pada tahun 1991. Tapi beliau juga memiliki peran penting atas lengsernya Gus Dur melalui sidang istimewa MPR pada tahun 2001, lalu mengangkat Bu Megawati. Dan atas perannya ini ada salah satu majalah yang menjulukinya Kingmaker. Namun julukan Kingmaker ini tidak berlaku untuk dirinya ketika dirinya mencalonkan presiden pada tahun 2004. Pada saat itu Pilpres pertama secara langsung dimenangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya itu Yusuf Kala. Dan sekarang dari 2015 sampai sekarang beliau itu menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Oke, mungkin itu prestasi dari Profesor Dr. Amin Rais. Sebenarnya sangat banyak sekali prestasi beliau, namun saya di sini hanya menyebutkan sebagiannya saja yang mungkin bisa dibilang terkenal gitu. Selebihnya kalian bisa baca sendiri di makalah hasil diskusi kelompok saya. Nah, di situ ada banyak sekali prestasi dari Profesor Dr. Amin Rais, mulai dari karirnya di bidang politik, karirnya di organisasi Muhammadiyah, dan karya-karyanya. Di situ banyak sekali. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang prestasi Prof. Dr. Haidar Nasir, di mana dibagikan kepada 4, yaitu di Jabatan Muhammadiyah, yang kedua pengalaman kemasyarakatan dan akademik, yang ketiga karya ilmiah, dan yang terakhir karya lain beliau. Jadi prestasi beliau di Jabatan Muhammadiyah: yang pertama, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cabang Wilayah Pusat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pemimpin Redaksi Majalah Suara, Wakil Pimpinan Umum Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan Inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seterusnya, pengalaman kemasyarakatan dan akademik: LSM Dorhwati Culture Institute, Pelatihan Peneliti Agama Depak RI, Muktamar Islam Asyik B di Baghdad, Irak. Seterusnya, seminar nasional di berbagai lingkungan publik dan akademis. Dosen luar biasa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mengajar pemikiran Islam kontemporer. Seterusnya, membimbing disertasi pada Parsajana Sosiologi dan Parsajana Psikologi UGM atau UGM kalau Indonesia. Mengajar pada program Dokter Politik pada Pansarjana Universitas Muhammadiyah.
Seterusnya, karya ilmiah buku beliau, buku Budaya Politik dan Kekuasaan, buku Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, buku Dinamisasi Gerakan Muhammadiyah, buku Perilaku Politik Elit Muhammadiyah, buku Dinamika Politik Muhammadiyah dan Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah, buku Ideologi Gerakan Muhammadiyah, buku Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, dan yang terakhir buku Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah. Untuk pengetahuan teman-teman sekalian, karya ilmiah buku Dr. Prof. Haidar Nasir ini banyak. Teman-teman bisa lihat di makalah yang telah disediakan dari kelompok kami. Oke, yang terakhir adalah karya ilmiah lain. Beliau merupakan penulis tetap Refleksi pada Harian Umum Republika. Dan yang kedua, menulis di media massa Kedaulatan Rakyat, Kompas, Republika, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Sindo, dan lain-lain. Yang ketiga, menulis di beberapa jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, beliau memberi kata pengantar pada sejumlah buku. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naeli Nurbayati akan sedikit memaparkan mengenai kesimpulan dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Jika dilihat dari segi gaya komunikasinya, keduanya memiliki gaya komunikasi yang tidak jauh berbeda. Yang pertama terbuka, yang kedua pasif. Pasif di sini maksudnya adalah keduanya itu tidak selalu memberikan argumentasi dalam bentuk verbal. Kemudian struktural. Kemudian jika dilihat dari visi perjuangan Pak Amin Rais sendiri, beliau itu lebih menyelami ke ranah politik. Sehingga bagi dirinya itu sah-sah saja atau bahkan menjadi kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan umat itu melalui politik. Secara singkatnya itu dakwah secara politik. Kemudian jika dilihat visi perjuangan Pak Haidar Nasir sendiri, menurutnya dakwah itu adalah lemah lembut, dakwah itu merangkul dalam menunjukkan keteladanannya agar menaruh empati pada mad'unya gitu. Nah, sedangkan visi Pak Haidar Nasir sendiri terhadap organisasi Muhammadiyah ini, beliau ingin membawa organisasi Muhammadiyah ini lebih maju, lebih profesional, lebih modern, dan lebih berperan aktif gitu. Tetapi keduanya itu memiliki persamaan dalam dakwahnya. Kedua tokoh tersebut itu memegang teguh kepada Quran surat An-Nahl ayat 125 dalam dakwahnya itu. Nah, jika dilihat dari karakter pribadi dan keunikannya, kedua tokoh tersebut itu sama-sama orang yang aktif, orang yang cerdas, orang yang pemberani, orang yang mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Jika dilihat dari sisi penilaian atau penerimaan mad'u itu beragam. Secara ringkas itu ada 3. Ada yang sangat antusias terhadap dakwahnya, ada juga yang berada di tengah-tengah, ada juga yang mengabaikan. Nah, untuk prestasi yang dimiliki kedua tokoh tersebut, mereka itu sama-sama memiliki prestasi yang sangat amat luar biasa. Banyak karya-karya yang dihasilkan gitu, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah, jabatan-jabatan yang di dalam berbagai organisasi, termasuk organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Prestasi mereka capai, mereka raih. Hal ini menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut itu adalah orang yang cerdas, orang yang aktif, sehingga karya-karyanya pun dapat bermanfaat bagi khalayak luas. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.